Cerita kita minggu ini. Ada apa nih? Welcome back to our podcast. Bagi pendengar yang udah mendengarkan dari episode kemarin-kemarin, thank you so much. Udah stay tune sampai episode ke-6 dan make sure kalian juga masih mendengarkan sampai episode berikutnya. Betul, karena kita punya YouTube channel, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel kita, Light Your Nation, dan juga jangan lupa untuk nyalain loncengnya. Karena kita juga punya Instagram, jadi jangan lupa untuk follow kita di Instagram ya. Kita juga akan taruh linknya di description box, so check it out. Jadi karena podcast kita adalah cerita kita minggu ini, jadi gimana nih Dan minggu ini? Minggu ini gue santuy sih, gara-gara gue libur, yay, gara-gara kan kelas 12 UNBK apa sih US? Kita UNBK kalau nggak salah udah Ya. gak ada Dan. Nah sih, pokoknya mereka US gitu kan ujian, jadi kayak yang lain juga pada libur. Sama. Enak banget. Oh my Kalau god. kamu gimana? Kalau aku itu tuh karena ya kamu kan kelas 10, sedangkan aku kelas 9. Kalau misalnya bulan lalu aku ujian praktek, sekarang minggu depan ini nih, hari Senin, itu aku udah ujian sekolah. Oh my god. Ini tuh lagi sibuk-sibuknya pada nyari kisi-kisi dari guru, kerjain latihan soal, tugas juga numpuk gara-gara pada ngejar gitu kan, ngejar nilai tugas, jarang gitu karena gurunya intinya gurunya kayak jarang ngasih tugas, terus pas udah mau di akhir-akhir itu tuh ngasih tugasnya gak ngelepak gitu loh, aduh Langsung ngedebrak. makanya bener banget, oh my god, capek dah. Jadi topik kita hari ini itu tentang sexual harassment. Gue yakin juga kalian semua pasti udah pernah dengar kan tentang sexual harassment, at least kayak once gitu lah. Betul. Soalnya di sekolah juga pasti diajarin, nah apalagi sama orang tua gitu. Cuman kamu tau gak sih kayak ada dari semua populasi cewek, 97% cewek itu udah pernah di sexual harass. Betul. Jadi sexual harassment ini bukan cuman kayak kalau misalnya kayak bukan secara fisik aja ya. Sexual harassment ini kayak tindakan, kayak cuman perilaku, kayak ngomong pun juga termasuk sexual harassment. Kalau misalnya kayak dipermalukan atau terintimidasi, kayak membuat seseorang merasa tersinggung, itu juga termasuk sexual harassment. Suka catcalling lah, kayak panggil Neng ngapain Neng gitu lah. Betul Itu banget. termasuk sexual harassment. Kalau kalian pernah digituin, iya I'm sorry, tapi kalian termasuk. Tapi kayak ini udah di normalize banget gak sih, kayak makin sering terjadinya orang tuh udah kayak ya udah itu kan udah biasa, padahal itu gak biasa loh. Itu it should not be happening, it's not normal. Tapi karena emang udah saking banyaknya cewek diginiin, jadi dibilangnya normal. Iya, aku juga awalnya nggak tahu kalau misalnya itu termasuk sexual harassment. Cuman pas pada saat aku lihat topik ini tuh ya, aku milih topik ini bareng Denis, dan Denis ngasih tahu aku kalau misalnya itu termasuk sexual harassment, itu aku baru tahu kalau misalnya ternyata aku pernah digituin. Oh my god. Iya, makanya kita tuh kayak orang yang pelajarin tentang sexual harassment itu juga mereka mikir kayak mungkin bukan cuma 97% doang, gara-gara kayak mendekati 100 lah ya. Soalnya emang udah banyak banget cewek yang kayak gini, tapi mungkin emang mereka nggak nyadar aja ya. Kayak misalnya secara online gitu, kalian pernah dikasih foto yang kalian nggak suka, secara kayak nggak ada consent gitu, tiba-tiba mereka kirim, atau nggak mereka paksa yang suruh kalian kirim foto, ya gitu. Itu termasuk sexual harassment. Betul. Sexual harassment itu juga bukan terjadi kayak misalnya di tempat yang kalian mikir, kayak tempat yang sepi-sepi kayak di jalan gang atau apa. Enggak, sexual harassment itu bisa dilakukan dimanapun loh, bahkan di rumah sendiri bisa, di depan rumah bisa, di transportasi bisa gitu. Intinya di tempat umum lah ya, Dan. Jadi kalau misalnya nih kalian suka nonton kayak drama-drama Korea, itu tuh biasanya ada adegan-adegan dimana kalau misalnya di kereta
itu atau kereta gitu atau bus itu tuh sering banget banyak yang ngelakuin pelecehan seksual gitu kayak kan aku tuh sering banget Iya. gitu itu tuh kayak itu tuh termasuk pelajaran ya bagi cowok-cowok atau bagi cewek-cewek pun termasuk semuanya itu pelajaran karena kayak kita sebagai cewek kita juga harus menjaga lah ya anggapnya menjaga tubuh kita juga harus berpakaian yang sopan maksudnya kayak eh ya tahu kalau misalnya cowok misalnya nih maksudnya kalau misalnya cewek nggak ngundang tapi cowoknya yang memang otaknya sudah begitu pasti dia bakalan tetap lakuin tapi tetap aja Iya. bagi perempuan kita juga harus tetap nyadar diri gitu loh maksudnya kayak kalau misalnya nggak mau digituin itu harus bener-bener jaga banget gitu loh laki-laki juga kalau bisa kayak janganlah buat kayak gitu karena itu bisa banget buat bikin ceweknya tuh jadi kayak trauma bisa gangguan jiwa segala macem dan itu tuh berefek banget bagi para perempuan ya kan Iya, apalagi kalau misalnya kalian punya kayak kakak atau adik gitu, pokoknya di hidup kalian ada sosok perempuan lah, pasti kalian ngerti lah kalau misalnya mereka digituin perasaannya kayak gimana. Makanya mungkin kalian emang belum teredukasi, makanya kita sekarang pengen edukasi kalian sekarang untuk jangan ngelakuin. Mau itu pun kayak misalnya ada foto kesebar yang foto yang nggak enak dilihat lah ya gitu, tapi kalian malah ikutan sebar atau ikut lihat doang, itu termasuk sexual harassment karena kayak kalian ikut dalam partisipasi dalam menyebar gitu-gitu. Kalian mikir dong kalau misalnya ada cewek, misalnya adik kalian digituin atau enggak kakak kalian digituin, pasti juga gak enak kan, pasti kalian gak suka kalau mereka digituin, makanya kalian jangan juga digituin orang lain. betul banget Jadi dalam topik sexual harassment gini, tadi lo bilang lo pernah kan digituin sih? benar Coba ya ceritain gimana gitu peristiwanya, ya kronologinya. jadi kalian seperti yang kalian tahu sekolah di Indonesia ya memang pasti semuanya adalah ya yang cowok-cowoknya yang suka ngeledekin ceweknya yang suka iseng ya kan karena aku gak tahu kalau misalnya kayak nyenggol tubuh gitu kayak senggol-senggolan itu termasuk sexual harassment aku pikir tuh itu cuman kayak bercanda doang gitu kan nah ternyata tuh ya Ini senggolnya di mana dulu? Kayak di senggolnya di ya pundak bagian dada gitu lah di dadanya atau di pundaknya? pundak bagian dada jadi kayak tuh gitu kayak tangannya tuh kayak udah di pundak senggolnya terus ke dalemin lagi gitu ngerti kan Kena nggak dadanya? aku gak gitu inget cuman kayaknya I don't know tapi intinya kayak senggol dada itu Tapi lo mau nggak disenggol? ya enggak lah Terus kayak dulu kan kalau misalnya bercandaan kan kayak nganggapnya kan kayak cuman apaan sih disenggol-senggol gitu kan terus senggol balik gitu kan biasa kayak gitu terus tuh selain itu ya biasanya di grup kan kalau misalnya grup kelas kan kayak ada yang grup guru ada yang grup kelas gitu kan ya kadang-kadang suka ada yang ngomong ya begitulah kalian tahu lah ya bagaimana kalau kamu gimana Dan? Kalau gue ya kayak mau online asli pernah kayak di sexual harass gitu, misalnya di catcalling lah atau enggak kayak bahkan teman sendiri gitu yang pegang-pegang. Kalau misalnya online juga pernah diminta foto terus dikirim foto yang gak enak juga pernah. Dan kalau kalian misalnya pernah digituin kayak kalian juga harus cerita sendiri. Kalian juga harus curhat ke orang lain, jangan dipendam sendiri. Kayak kalau misalnya kalian malu, ya it's okay. Itu kayak it's not your fault gitu loh. There's nothing to be ashamed of. Kalian ceritanya itu tapi ke orang yang pas gitu. Soalnya emang ada orang yang suka victim blaming ya biasalah gitu.
Kayak kalau misalnya kita di catcall, di apa, pasti nanya dulu pakai baju apa, pakai baju apa, salah sendiri kayak gini. Padahal kita bajunya baju normal gitu loh, nggak nggak yang mengundang nafsu. Iya, yang mengundang, benar-benar. Ya. Kayak ya kita juga harus tahu sifat orang kayak gimana. And it's okay, kalian nggak harus sedih, nggak harus apa. Soalnya itu juga banyak yang kita ngalamin sesuatu yang kayak gitu. Makanya kita harus mengedukasi orang lain supaya kita bisa berhenti juga. Mungkin berhentiin ya nggak langsung lah ya, cuman maybe at least biar jadi better lah ya, orang jadi educated gitu. Jadi mungkin bagi kalian ada yang merasa kalau misalnya kita cuma ngomongin sebelah pihak aja. Jadi sebenarnya Ai juga lupa buat ngomong kalau misalnya bukan hanya cewek aja yang bisa jadi korban sexual harassment, tapi cowok juga bisa menjadi korban sexual harassment. Yang buat cowok-cowok, kalian juga jangan mikir kayak, ih enak dong, kita juga nggak harus waspada kayak cewek gini-gini. Enggak, kalian juga harus waspada. Emang cowok lebih jarang kasusnya, tapi bukan berarti nggak ada dong. Makanya kalian juga harus hati-hati. Kalau misalnya ada apa-apa, kalian langsung kontak saya orang yang terpercaya, kayak orang tua atau nggak kayak teman, orang yang terdekat lah menurut kalian. Betul banget. Jadi kita bakalan ngomongin tentang cara kita buat menghadapi situasi saat kita jadi korbannya. Jadi untuk orang yang orang asing, kayak kamu langsung aja kayak ngomong, sorry gue nggak nyaman, maksudnya kayak ya, pakai bahasa yang sopan tentunya, jangan kayak gitu. Cuman kayak ngomongin kalau misalnya kamu gak nyaman digituin, kamu gak suka, dan kalau misalnya dia tetap ngelakuin itu, kamu bisa lapor ke polisi atau ngancem dia dengan kayak pura-pura nelpon siapa gitu, kamu bebas, bisa juga dengan kayak gitu. Atau mungkin kamu bakalan ngerekam kalau misalnya dia ngapa-ngapain kamu, terus kamu bisa lapor ke polisi dan itu bakalan ngebantu. Dan terus kalau misalnya sama orang yang kita kenal, kayak misalnya sebagai teman lah ya. Kalau sebagai teman agak susah sih, kan kita juga emang udah percaya sama orang ini gitu. Kalau misalnya kasusnya itu secara bukan perlahan, tapi kayak secara subtle gitu, kayak mungkin kayak misalnya mereka suka pegang-pegang kalian gitu, tapi kayak pegangnya pegang kepala, pegang rambut, pegang pundak, tapi kalian uncomfortable, kalian bisa pelan-pelan bilang ke mereka, weh, tolong ya jangan kayak gitu, gue gak suka dipegang-pegang kayak gini-gini. Tapi kalau misalnya mereka masih gak mau dengerin, ya best untuk ngehindarin mereka aja sih, kayak ngejauhin mereka, soalnya orang kayak gitu juga susah kalau misalnya mau diomongin baik-baik. Betul. Terus kalau misalnya kayak maaf ya diperkosa, kalian pertama kalau misalnya mau lapor yang ada evidence, terus pertama-tama cerita ke teman dulu lah ya, biar kayak bisa ngeluarin unek-unek. Iya, unek-unek, bisa keluarin expression lah gitu atau apa. Terus nanti kalau misalnya udah beranian baru ngomong ke orang tua. Iya, ngomong ke orang tua biar mereka juga bisa ngandelin gitu. Kalau bisa juga cerita ke banyak orang yang kalian percaya gitu, yang kalian tahu bakal backupin kalian. Jadi like you're not alone gitu, kita semua will fight for you, and it's okay gitu. Like it's not your fault, gak apa-apa. Maksudnya sih kalau saya sama orang yang kita udah kenal, kalau udah tahu kayak gitu ya jauhin aja. Terus kalau misalnya kalian ngelihat orang lain digituin, kalian juga harus waspada ya. Kalau misalnya juga bisa dibantu lah ya, kayak misalnya kalian ngelihat cewek atau cowok gitu di sexual harass di public, kalian mungkin pura-pura lah ya jadi teman mereka, kayak kok lu di sini sih, udah ayo pergi sama gue gini gitu. Kayak basa-basi lah, pokoknya kalian lariin jauh dari orang yang pengen nge-sexual harass gitu. Atau enggak
kalian langsung bilang, lo ngapain lo kayak gini, nggak sopan banget, gini gue telepon polisi ya kalau kayak gitu, kayak ngancem aja lah ya. Ya orangnya juga ciut, terus nanti juga pengen kabur gitu. Betul banget. Jadi kalau misalnya ada teman kalian yang cerita ke kalian, atau misal saudara atau siapapun yang cerita ke kalian kalau misalnya dia pernah mengalami sexual harassment, aku mau cerita aja nih ya, kayak Dennis ini kan pernah cerita sama aku dulu pas kelas, kalau nggak salah pas aku kelas 7, dia tuh cerita gitu kan kalau misalnya ada orang yang mengirimkan foto yang tidak diinginkan. Sebenarnya kalau respon aku saat itu sebenarnya kita berdua udah lupa gimana respon aku waktu itu. Tapi kalau nggak salah, setahu aku dia tuh Dennis ini cerita ke aku, ke kokonya juga gitu kan. Jadi kokonya ini pertama-tama tuh PC dia gitulah, PC orang yang gak jelas itu. And then dia pas cerita ke aku, kalau nggak salah tuh aku kayak minta tunjukkan chatnya, terus aku suruh report gitu loh. Jadi kayak kalau misalnya di Instagram kan bisa report kan, jadi aku suruh dia report gitu terus seingat aku ya. And then sebenarnya respon aku saat itu sih sebenarnya kayak lumayan biasa sih menurut aku, karena Dennis ini sifatnya nyantai kan, karakternya itu sifat yang nyantai, terus kalau ngomong pun juga melekit gitu loh. Jadi kayak kalau misalnya berurusan sama Dennis tuh kayak, oh ya sudahlah, dia pasti juga breakdown, mentalnya juga langsung down banget gitu kalau misalnya berurusan dengan Dennis. Jadi sebenarnya sih walaupun sifatnya dia nyantai atau apapun karakteristiknya, kita walaupun seperti itu, kita juga harus tetap nge-support dia. Ya begitulah intinya. Kalau kamu gimana, Dan? Tapi kalau gue ya personally ya pasti ya dukung mereka lah, atau kayak dengerin dulu mereka mau ngomong apa, kayak gimana. Mungkin mereka gak butuh advice loh, karena kayak emang udah terjadi juga loh, kayak mana ada sih orang yang kayak misalnya udah kenal leceh lah atau apa, bisa dipegang-pegang gimana gitu, malah kalian ngomongnya lu seharusnya tuh kayak gini, lu seharusnya kayak gitu. Kayak ya orang udah terjadi juga, mau gimana kan, kayak kalian jadi tempat mereka untuk vent aja, kayak misalnya dengerin, oh kayak gitu ya, oh sorry ya lo ngalamin kayak gini, kayak be empathetic gitu lah, kayak ngedengerin perasaan mereka, terus kayak affirmations gitu lah, kayak oh it's okay, gak apa-apa, kayak it's not your fault, bla 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 gitu, biar mereka juga at least feel a bit calm gitu. Betul banget sih. Jadi kalian juga kalau bisa, maupun berapa followers di Instagram atau di platform apapun, tolong juga share awareness, kayak misalnya ada postingan IG yang mengedukasi tentang sexual assault, atau misalnya kasus sexual assault yang emang butuh orang dengar gitu. Kalian tolong mungkin bisa post di IG lah, supaya orang mungkin gak semuanya bisa berubah, tapi at least ada 1-2 orang lah yang bisa teredukasi dalam situasi kayak gini, kayak oh itu salah gitu, oh seharusnya emang gak kayak gini, biar mereka juga teredukasi. Soalnya dulu gue juga orangnya kayak gimana yang victim blaming gitu, kayak sebenarnya caranya kayak gini-gini, tapi lama-lama kita semua juga bisa belajar, bisa self improvement gitu. Jadi inti dari tema kita hari ini, bagi kalian yang pernah ngalamin sexual harassment, kita harap kalian tetap kuat. Dan untuk kayak kalau misalnya ada orang yang cerita sama kalian, kita harap untuk kalian tetap nguatin teman yang cerita, dan tetap stay di sampingnya mereka, dan tetap bisa nguatin mereka, ngasih saran kepada mereka. Gitu aja sih. Oke, sekian dari podcast kita hari ini. Makasih banget bagi kalian yang udah dengerin sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe atau follow, rate, review, like podcast kita, dan dengerin podcast kita setiap hari Jumat di Spotify, Google Podcast, Anchor, YouTube channel kita, dan platform lain yang kalian gunakan untuk mendengarkan podcast. Sekali lagi, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel kita,
di like generation dan juga jangan lupa untuk nyalain loncengnya. So, minggu depan kita bakalan ada tim host yang baru nih. Kira-kira siapa dan nih? Wow. Ini tim host ya. Hostnya sebenarnya sama kayak minggu-minggu lalu, cuman beda tim aja. Oke. Sekian dari kita minggu ini bersama Denis dan Vivi. Ada apa nih?